Inilah 7 pengikut Dajjal di akhir zaman. Pertama, yaitu kaum Yahudi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, akan mengikuti Dajjal dari kalangan Yahudi Asbahan sebanyak 70.000 orang yang memakai baju tebal dan bergaris-garis. Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan hadis tersebut, jelas bahwa kaum Yahudi akan menjadi pengikut Dajjal di garis terdepan. Kaum Yahudi telah menolak adanya ilah yang tak terlihat oleh mata mereka. Mereka bahkan meminta kepada Nabi Musa alaihissalam agar Allah menampakkan diri kepada mereka secara kasat mata, sehingga Dajjal lah yang menjadi Tuhan bagi mereka, karena kelak mereka dapat melihat Dajjal yang dapat memenuhi segala hawa nafsu duniawi mereka. Kedua, yang akan menjadi pengikut Dajjal adalah kelompok Khawarij. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan muncul pada akhir zaman nanti suatu kaum yang seolah-olah ini berasal dari mereka. Mereka membaca Al-Quran, tetapi bacaannya itu tidak melewati kerongkongan mereka. Mereka keluar dari Islam sebagaimana anak panah melesat menuju sasarannya. Ciri-ciri mereka adalah gundul rambutnya. Mereka selalu muncul sampai generasi terakhir. Mereka keluar bersama Al-Masih Ad-Dajjal. Apabila kalian bertemu mereka, maka bunuhlah mereka, karena mereka itu seburuk-buruknya makhluk dan seburuk-buruknya tabiat. Hadis riwayat An-Nasa'i. Pengikut Dajjal ketiga yaitu pelaku bid'ah dan kesesatan. Dari Hudzaifah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap umat memiliki kaum menyembah api Majusi, dan kaum Majusi umat ini adalah orang-orang yang mengatakan tidak ada takdir. Barang siapa yang mati di antara mereka, maka janganlah kalian menghadiri pemakaman jenazahnya. Barang siapa yang sakit di antara mereka, maka janganlah kalian menjenguknya. Mereka itu golongan sekte Dajjal. Allah pasti akan mempertemukan mereka dengan Dajjal. Hadis riwayat Abu Dawud. 4. Golongan yang menjadi pengikut Dajjal adalah perempuan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Dajjal tinggal di tanah berair di Maghrib Ghana. Maka kebanyakan orang yang keluar mengikutinya itu dari kalangan kaum wanita, sampai-sampai seorang pria pulang untuk menemui istri, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan bibinya. Kemudian dia mengikat mereka kuat-kuat karena khawatir kalau para perempuan tersebut pergi mengikuti Dajjal. Hadis riwayat Ahmad. Pengikut Dajjal kelima adalah setan. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, dia berkata, sesungguhnya di lautan itu ada setan-setan yang dipenjara, yang mengikatnya adalah Sulaiman. Hampir saja mereka bisa keluar. Lantas mereka membacakan suatu bacaan kepada kalian manusia. Hadis riwayat Muslim. Dalam bukunya, Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad menjelaskan bahwa setan-setan akan dibebaskan dari penjara tersebut untuk menebar fitnah bersama Dajjal di berbagai penjuru negeri yang akan dimasuki oleh Dajjal. Pengikut Dajjal keenam yaitu tukang sihir. Tukang sihir memusatkan bantuan mereka kepada setan karena ingin memetik manfaat dari sebagian kemampuan setan. Tukang sihir juga memperoleh tujuannya dari tukang sihir terbesar mereka, yaitu Dajjal. Sebab Dajjal mampu melakukan berbagai hal luar biasa dan mengungguli semua kemampuan sihir mereka. Ketujuh, golongan yang menjadi pengikut Dajjal adalah para pemuas nafsu syahwat. Pengikut Dajjal yang paling banyak jumlahnya adalah orang-orang yang jatuh ke dalam jerat fitnah syahwat, sebab mereka terbiasa memperurutkan syahwat tanpa membedakan halal dan haram sebelum fitnah Dajjal muncul. Termaktub dalam suatu asar pada kitab Al-Fitan dari Ubaid bin Umar Al-Laitsi, dia berkata, Dajjal muncul lalu orang-orang mengikutinya. Mereka berkata, kami bersaksi bahwa Dajjal itu kafir, akan tetapi kami mengikutinya hanyalah agar kami bisa makan dari makanannya dan kami bisa mengembalakan ternak di pepohonan yang berdaun lebat. Ketika kemurkaan Allah turun, maka kemurkaan itu juga menimpa mereka semua. Itulah 7 golongan yang kelak akan menjadi pengikut Dajjal, yaitu kaum Yahudi, Khawarij, pelaku bid'ah dan kesesatan, wanita, setan, tukang sihir dan pemuas nafsu syahwat. Wallahu a'lamu bishawab.